Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dasar-dasar kodular, yaitu tentang percabangan if, else if, dan else. Ini adalah struktur logika untuk mengeksekusi program jika kondisi tersebut benar. Untuk lebih jelasnya kita buat proyek baru dengan nama percabangan if. Kita masukkan beberapa komponen. Pertama layout, kita pilih yang vertikal. Lebarnya kita beri 90%. Screen 1, horizontalnya kita senterkan. Selanjutnya masukkan button di dalam layout dengan lebar full dengan nama teks proses. Dan masukkan label juga di dalam layout. Masuk ke blok. Pilih control, ini dia if, di sini ada dua bagian. Kita coba yang pertama ini. Di sini kita buat contoh penggunaan sederhananya. Kita pilih variabel dengan nama input dengan isian tungkabel. Selanjutnya pilih button event kliknya. Kita masukkan if di dalamnya. Pilih teks, lalu pilih compare. Ini kita ubah dengan sama. Kita masukkan string. Kita beri namanya kodular. Dan pilih variabel input. Kita masukkan di dalam argumen kedua. Selanjutnya pilih label. Lalu kita set teksnya. Kita taruh di dalam if. Kita masukkan stringnya. Selamat datang di kelas kodular. Cara logikanya gini, ingat saja jika maka. Contohnya ini, jika string kodular sama dengan variabel input yaitu tungkabel, maka apa yang dilakukan? Di sini kita lakukan set text yaitu selamat datang di kelas kodular. Untuk lebih jelasnya kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Tekan button proses. Maka di sini labelnya tidak berubah karena kodular tidak sama dengan variabel input. Di sini tungkabel, jadi tidak dieksekusi. Seandainya kita buat kodular di sini, lalu tekan button proses, maka label 1 diset yaitu selamat datang di kelas kodular. Selanjutnya ada icon gear. Di sini ada else if dan else. Kita contohkan yang else if ini. Lalu kita masukkan di sini. Nah, di sini bertambah else if. Kita copy ini. Ini kita buat misalnya app inventor. Lalu kita set label teksnya. Selamat datang di kelas MIT app inventor. Kita masukkan lagi else if. Di sini kita bisa buat banyak else if-nya. Ini kita copy, duplikat. Ini misalnya tungkabel. Kita set labelnya selamat datang di kelas tungkabel. Cara baca programnya gini, dimulai dari if atau dari atas. Jika ini terpenuhi, maka kita set label teksnya. Selamat datang di kelas kodular. Jika tidak, maka dicek yang selanjutnya. Jika sama, maka dieksekusi ini. Dan jika tidak sama, maka dieksekusi else if selanjutnya. Jika tidak ada, maka tidak ada dieksekusi. Oke, kita coba tes. Misalnya app inventor kita copy di sini. Lalu kita pastekan di input. Kita coba proses. Nah, di sini keluar hasilnya selamat datang di kelas MIT app inventor. Karena yang sama adalah yang else if yang kedua ini. Selanjutnya kita coba yang tungkabel. Lalu proses. Maka selamat datang di kelas tungkabel. Misalnya kita buat XXX. Lalu kita refresh ulang. Lalu proses. Maka di sini tidak ada dieksekusi karena tidak ada kondisi yang terpenuhi. Selanjutnya ada namanya else. Else ini fungsinya untuk menjalankan perintah jika if atau else if kondisinya tidak terpenuhi. Kita buat misalnya tidak ada kelas. Oke, kita coba proses. Maka di sini hasilnya tidak ada kelas.
Karena X itu tidak ada di if dan di else if, maka dieksekusi di else. Itulah cara penggunaan if, else if, dan else. Selanjutnya pilih control dan ada juga block set if. Fungsinya sama, tapi di sini cuma ada if dan else, dan penempatannya di block set. Kita contohkan. Ini kita geser. Kita pilih label satu set text. Nah, if itu kita masukkan di dalam block set. Kita contohkan yang ini. Jika string Kodula sama dengan input, maka apa yang dilakukan? Misalnya sama kayak tadi, yaitu selamat datang di kelas Kodular. Nah, kita tidak bisa masukkan else if di sini, tapi bisa masukkan else. Jika tidak sama, maka apa yang dilakukan? Yaitu kita set teksnya tidak ada kelas. Kita coba klik button proses, maka tidak ada kelas. Kita coba masukkan Kodular di sini. Lalu proses, maka di set selamat datang di kelas Kodular. Di sini kita bisa buat banyak percabangan juga. Kita pilih lagi yaitu if. Kita masukkan di dalam else. Jika banyak kita masukkan seterusnya. Kita contohkan yang ini dulu. Selanjutnya misalnya MIT app inventor. Kita masukkan di sini. Dan kita masukkan di sini. Dan ini terakhir, jika tidak terpenuhi antara kedua ini. Variabel kita ganti misalnya app inventor. Kita masukkan di sini. Lalu kita proses. Maka hasilnya adalah selamat datang di kelas MIT app inventor. Kita buat tidak ada, misalnya X. Lalu kita proses. Maka hasilnya tidak ada kelas. Oke, cukup sekian pengenalan if, else if, dan else. Semoga mudah dimengerti. Silahkan di-subscribe channel Kelas Kodular ini untuk mendapatkan informasi atau video terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.